Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTP dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Yevi Grata dalam program Talkshow LTP, TV-nya Balitbang. Seperti biasa, Talkshow LTP hadir dengan topik-topik yang menarik dan juga edukatif. Tentunya bersama narasumber yang inspiratif dan juga asik. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan tema menghidupkan warisan budaya untuk generasi muda. Untuk itu, sebelum kita bahas, mari kita saksikan video berikut ini. Palembang berasal dari kata-kata pa dan lembang. Pa punya pengertian yakni berarti tempat, sedangkan lembang dalam bahasa Melayu berarti tanah yang rendah, tanah yang tertekan, akar yang membengkak dan lunak. Kata lembang masih dalam bahasa Melayu juga berarti tanah yang berlekuk, tanah yang rendah. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang berangka 16 Juni 682, Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang juga dijuluki sebagai Venesia dari timur. Kota nan elok dengan keindahan Sungai Musi yang memiliki 108 anak sungai serta terbagi menjadi dua wilayah, Hulu dan Hilir. Luas wilayah kota Palembang 400,61 km persegi yang memiliki wilayah administrasi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Dalam melestarikan kebudayaan di kota Palembang, Dinas Kebudayaan Kota Palembang terbentuk pada tahun 2016 sesuai dengan keputusan Wali Kota nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang sebelumnya dikenal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang. Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan menempati bangunan peninggalan kolonial Belanda yang saat ini menjadi salah satu cagar budaya di Kota Palembang. Museum ini memiliki beragam koleksi di dalamnya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Kota Palembang merupakan kota religi yang memiliki keberagaman agama sehingga mempunyai beragam cagar budaya religi. Salah satunya terletak di pusat kota. Untuk itu, besar harapan kami mewujudkan kota Palembang sebagai kota pusaka dunia. Mari lestarikan dan jaga berbagai warisan budaya, kesenian, dan tempat bersejarah di kota Palembang. Oke, sahabat LTP, untuk saat ini bersama kita telah hadir seorang narasumber ahli budaya, pamong budaya ahli muda pada Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Langsung saja kita sapa Ibu Nyimas Ulfa Aryeni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Grata. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Grata? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, izin kami panggilnya Ibu Ulfa ya? Boleh, Ibu panggil Ulfa juga boleh. Panggil Ulfa juga boleh. Oke, Ibu Ulfa jabatannya sebagai pamong budaya ahli muda. Ya, betul. Itu keren sekali itu, Bu. Masya Allah. Boleh sedikit diceritakan apa itu pamong budaya? Jadi pamudaya ahli muda itu, pamudaya sendiri adalah jabatan fungsional di kebudayaan dan kebetulan kalau saya itu dulunya di struktural. Nah, dikarenakan sudah ada nomenklatur baru, makanya kami beralih tugas menjadi pamong budaya ahli muda untuk lebih khusus terkait kebudayaan Pak, itu Mas Grata. Oke, pamong budaya itu jabatan fungsional yang baru ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu itu tusinya pamong budaya itu apa itu, Bu? Ya kalau dulu kan kami kalau struktural dulu kan spesifiknya tuh di satu bidang itu, misalnya kalau saya tuh kan di permusiuman, jadi cuma mengurusi terkait museum gitu kan. Nah karena udah pamong budaya, sebenarnya urusan kebudayaan juga masuk tusi kami. Seperti mungkin salah satunya pengkajian terkait benda-benda cagar budaya, terus juga pendataan dan analisa terkait kebudayaan. Oke, baik Bu Ulfa, kembali ke topik besar kita ya. Mewariskan budaya kepada generasi muda ya. Ya. Oke. Sebelum kita bahas, ini ada hal yang perlu kami gali. Apa sih yang dimaksud dengan budaya atau cagar budaya dan seberapa penting peranannya dalam menjaga identitas dan sejarah suatu daerah, khususnya Kota Palembang. Palembang ya, karena kita skupnya Palembang ya. Jadi kalau untuk
kebudayaan sendiri itu ada dua gitu kan sebenarnya. Jadi ada warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda. Nah, cagar budaya sendiri itu masuk di warisan budaya benda gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang cagar budaya khususnya di Kota Palembang, kita gali dulu pengertiannya dulu. Jadi cagar budaya itu adalah suatu objek yang bisa berupa benda, bisa bangunan, bisa situs, kawasan maupun struktur yang mempunyai nilai penting, Pak. Itu Mas Gata. Jadi yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, untuk objeknya sendiri bisa di darat maupun di air. Nah, nanti kalau misalnya contoh nih di Palembang nih, Benteng Kota Besar. Nah, Benteng Kota Besar itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dalam keputusan kementerian gitu kan, dari keputusan menteri. Tetapi karena ada undang-undang cagar budaya yang baru, itu kita harus proses ulang. Nah, kalau untuk saat ini cagar budaya yang ada di Kota Palembang ini sudah ditetapkan ada 8, tapi itu masih peringkat kota gitu. Tapi masih panjang sih ceritanya gitu, masih banyak gitu. Nah, itu baru dari cagar budaya. Nah, kalau dari budaya tak benda, itu kita sebutnya warisan budaya tak benda, itu termasuklah ada 10 OPK, 10 objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya ritual, permainan tradisional, pengetahuan atau teknologi tradisional. Dan tadi Mas Grata bilang, apa sih pentingnya kita melestarikan kebudayaan? Iya, melestarikan kebudayaan. Ya, pertama, itu kan identitas kita, identitas lokal kita gitu kan. Dan banyaknya pengaruh-pengaruh asing. Kalau kita nggak punya identitas lokal, otomatis kan cepet banget anak-anak muda sekarang ini terpengaruh. Ya nggak usah jauh-jauh K-pop, Korea pop itu. Jadi kan akhirnya kalau kita nggak ada budaya sendiri, kita ikut-ikutan dan tidak bisa memfilter gitu, mana budaya yang memang cocok untuk kita, mana yang tidak cocok untuk kita. Dan jangan sampai identitas kita, identitas lokal kita sendiri diklaim budaya lain, negara lain, kitanya ribut gitu. Kok kita sendiri nggak mau melestarikan gitu, itu sih. Oke, jadi budaya itu bagian dari identitas kita ya? Gitu. Sama aja kayak misalnya Mas Grata, kita misalnya lahir di mana gitu kan Mas ada memiliki gitu rasa memilikinya gitu. Oke, jadi cagar budaya itu adalah budaya yang berwujud ya, yang sifatnya kebendaan. Betul. Oke. Nah, selanjutnya Bu Ulfa, dalam menentukan suatu warisan itu bahwasanya itu adalah cagar budaya ya, itu kan ada prosesnya itu, ada proses penetapan bahwasanya situs atau tempat-tempat bersejarah itu dianggap cagar budaya. Itu apakah ada kriteria tertentu yang harus terpenuhi agar itu ini baru dianggap cagar budaya dan diakui oleh Kementerian Kebudayaan ya dalam hal ini? Jadi ada syaratnya, itu sudah berdasarkan peraturan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Paling penting itu usianya dulu. Usia kebendaan tersebut. Jadi misalnya ada bangunan usianya 50 tahun minimal. Minimal usianya 50 tahun. Jadi misalnya Mas Grata jalan kemana gitu di Kota Palembang, nah ini bangunan lama nih, usianya 50 tahun. Kita bisa sebut memenuhi salah satu syarat usianya dulu. Nah, setelah itu baru syarat-syarat lainnya. Jadi kan belum tentu bangunan tua dia punya arti penting tadi. Nah, misal contoh museum kami, museum bangunan cagar budaya kan sekarang kan. Nah, itu bangunannya lebih dari 50 tahun. Nah, ternyata dia punya nilai penting. Pertama nilai penting sejarah, karena beberapa kali kejadian sejarah ada di museum tersebut. Nah, setelah syarat-syarat itu terpenuhi, kita ada namanya bagian registrasi, kita daftarkan. Setelah didaftarkan, mereka mengolah data-data yang ada. Setelah diolah data-data yang ada, disusun untuk disidangkan. Oh, disidangkan juga? Ya, disidangkan dulu oleh tim ahli cagar budaya Kota Palembang kalau dalam hal ini. Nah, setelah dari tim ahli cagar budaya Kota Palembang, mereka bersidang dan quorum, menetapkan ini syarat sudah terpenuhi dan memang punya nilai penting bagi Kota Palembang. Contoh misalnya museum itu roboh bangunannya, kan hilang gitu kan nilai historisnya apa bendanya tuh nggak ada gitu misalnya, atau rusak atau apa gitu. Jadi ini satu-satunya gitu kan, di tempat lain tuh nggak ada gitu. Akhirnya kita rekomendasikan kepada kepala daerah.
dalam hal ini wali kota. Wali kota untuk menetapkan sebagai cagar budaya peringkat kota. Nah, setelah dari cagar budaya peringkat kota, kita bisa bersurat ke tim ahli cagar budaya tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kalau ternyata museum ini ternyata ini bukan cuman punya nilai penting untuk kota Palembang, ternyata untuk provinsi juga punya nilai penting karena ternyata di provinsi lain nggak ada atau apa gitu kan, atau mungkin berbatasan dengan 2 kabupaten kota misalnya kan benda ini kan, ya udah kita bersurat ke provinsi untuk ditetapkan sebagai objek cagar budaya provinsi gitu kan. Nah, bahkan bisa kita sampaikan ke nasional. Nah, mungkin potensi-potensi yang bisa kita jadikan cagar budaya nasional itu ya tadi Benteng Kota Besar, itu sudah jelas itu. Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini sedang proses untuk kita kaji agar bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya juga. Nah, kenapa harus dari peringkat kota dulu? Kenapa nggak, misalnya kan mungkin Mas Brata pikir, kenapa nggak dari menteri aja langsung netepin gitu langsung kan, dari cagar budaya nasional gitu kan. Gitu. Ya, karena itu sudah berdasarkan undang-undang kan, undang-undang itu berjenjang. Jadi dari tingkat kota, provinsi sampai ke nasional. Nah, harapan kami dengan adanya undang-undang cagar budaya itu, kita sudah harus bergerak cepat gitu agar tinggalan-tinggalan cagar budaya yang dalam hal ini cagar budaya itu bisa ditetapkan sampai nasional. Nah, seperti kalau di provinsi lain itu yang Candi Muara Takus itu udah cagar budaya nasional gitu, udah kawasan cagar budaya nasional. Nah, Palembang itu belum sampai ke situ. Jadi dalam menetapkan suatu kebendaan itu termasuk cagar budaya tadi, yang pertama usia ya. Usianya dulu minimal 50 tahun. Punya nilai histori dan nilai bahwasanya itu satu-satunya gitu, langka. Baik Bu Ulfa, selanjutnya dalam tadi seperti yang Ibu Ulfa sampaikan, sekarang tim kebudayaan dari Kota Palembang itu kan mulai bergerak ya untuk mencari kebendaan-kebendaan yang bisa dijadikan cagar budaya. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang dalam mencari, menjaga, dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Palembang? Karena saya perspektifnya dari cagar budaya ya, Mas Brata ya. Kendala yang terbesar ialah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ya. Kenapa? Karena kadang kalau kita pas pendataan gitu, maaf ya, kayak Pasar Palembang itu nak diambil pemerintah, diambil pemerintah katanya, padahal kita itu kalau dari cagar budaya sendiri pemiliknya boleh siapa saja. Misalnya Mas Brata punya benda cagar budaya songket misalnya. Songket yang Mas Brata punya itu usianya 100 tahun dan pernah dipakai sama Sultan lah, siapa gitu, Sultan gitu kan. Nah, itu kan punya arti penting berarti. Nah, misalnya Sultan siapa gitu yang pakainya, atau pernah, itulah intinya pernah dipakai orang penting lah waktu itu kan ada nilai historis di situ. Nah, pas kami mau mendata itu nggak serta-merta songketnya itu kami ambil, gitu. Jadi itu tetap milik Mas Grata, tetapi kami data itu sebagai objek cagar budaya. Ada statusnya, malah itu sebenarnya kalau sudah ada status cagar budaya, Mas Grata nggak perlu khawatir lagi, berarti dari sisi keasliannya sudah dikaji historinya. Bahkan kadang katanya kalau misalnya kolektor itu udah tahu ini cagar budaya, nilainya naik sebenarnya gitu kan. Sebagai arti penting, ada nilai penting untuk benda tersebut gitu kan. Jadi kami berharap sih masyarakat yang banyak berpartisipasi mendaftarkan objek-objek diduga cagar budayanya. Kalau sekarang ini kebanyakan bangunan. Nah, bangunan-bangunan itu kita jemput bola sebenarnya Mas Grata. Karena mungkin kami juga kendalanya juga mungkin kurang sosialisasi ke masyarakat. Tapi sekarang kami sudah mulai mempublikasikan atau mensosialisasikannya melalui Instagram. Sekarang kan kita udah mulai agar masyarakat tuh melek gitu, bahwa ini untuk mendata dan mendokumentasikan. Jadi kalau misalnya nih songket itu sudah kami data, maaf ya misalnya hilang gitu, datanya udah ada gitu. Atau contoh kasusnya misalnya ada bangunan, sudah kami data, dia terbakar, datanya udah ada. Kalau suatu saat ternyata itu bangunan penting, kita restorasi, kita bangun ulang, ya bisa aja karena datanya sudah ada. Nah, itu pentingnya pendataan cagar budaya itu. Jadi partisipasi masyarakat itu. Tantangan utamanya itu adalah kesadaran masyarakat ya. Karena masyarakat merasa ini punya saya nih, ini punya warisan keluarga kami. Jadi kalau di data nanti dia
pemerintah enggak. Jadi selama ini stigma yang berkembang di masyarakat itu bahwasanya kalau sudah didata pemerintah akan diambil untuk dimuseumkan ya, gitu. Untuk dimuseumkan. Padahal nggak seperti itu ya Bu ya. Nah itu satu. Yang kedua itu SDM. SDM di dinas kebudayaan kami sendiri ya. SDM-nya itu ya harus yang benar-benar bersertifikasi, dalam arti memang dia bisa gitu kan, karena kalau di kami sendiri, tapi kami sendiri itu memang tidak ada tenaga ahlinya gitu kan, maksudnya dalam arti memang sesuai dengan yang dibutuhkan di pendataan cagar budaya kan, tetapi kami dibantu oleh tenaga ahli dari luar gitu, jadi berkolaborasi gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan SDM yang ada di Dinas Kebudayaan itu terbatas ya? Terbatas, betul. Jadi itulah kita pentingnya kolaborasi. Kolaborasi. Karena misalnya kayak cagar budaya nih, cagar budaya yang mempunyai nilai historis agama gitu. Berarti kan kami butuh berkolaborasi dengan orang yang tahu gitu, arti pentingnya paham. Kenapa sih benda ini, misalnya apa sih beduk atau masjid agung misalnya tuh. Kenapa nilai pentingnya gitu? Oke. Baik Bu Ulfa. Kalau untuk menggali ya informasi tentang suatu kebendaan yang sudah terduga tadi ya, itu cagar budaya. Jadi berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Terus bagaimana cara mempromosikan agar cagar budaya itu bisa menjadi daya tarik wisata untuk agar para wisatawan itu datang ke Kota Palembang untuk menikmati cagar budaya itu. Berarti itu lebih ke pemanfaatan cagar budayanya. Sudah ke pemanfaatan. Okay. Ya, jadi kita bangunan cagar budaya kalau sekarang sih saya lihat sudah mulai menggeliat ya untuk memanfaatkan bangunan-bangunan cagar budaya. Mungkin kalau misalnya Mas Grata jalan ke Kambang Iwa, sudah banyak kafetaria yang memanfaatkan bangunan cagar budaya. Jadi jangan takut gitu, bangunan cagar budaya itu enggak, kan katanya kalau bangun cagar budaya nggak boleh diapa-apain, harus gitu doang. Ya enggak lah, karena kan tujuan adanya cagar budaya itu adalah untuk pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan. Pemanfaatan boleh, tetapi tetap dengan syarat dan ketentuan, karena dia bangun cagar budaya mungkin ada beberapa bagian yang mungkin ya harus dipertahankan, atau kalau memang mau diubah nggak apa-apa selama memang untuk dimanfaatkan misalnya untuk kafetaria tadi. Nah itu mungkin salah satu bentuk promosi gitu. Karena kalau dari dinas kami sendiri untuk mempromosikan ya kami kan lebih ke kegiatan nantinya kan. Kegiatan, terus juga lebih ke jemput bola, dan yang ketiga itu ya itu kami publikasi melalui media sosial yang dinas kebudayaan kami punya. Nah tetapi kalau saya lihat yang lebih efektif itu dari partisipasi masyarakat. Dari masyarakatnya langsung yang misalnya, mempromosikan. Iya, misalnya dia kemana gitu, ke kafetaria mana yang menggunakan bangunan-bangunan yang diduga cagar budaya atau bangunan-bangunan lama, seperti museum lah. Dia memvideokan, terus juga dia mungkin share sama teman-temannya. Nah, waktu itu kan pernah ada konten nih di museum, tembus sampai 300.000 viewer. Makanya makin banyak orang memanfaatkan museum untuk datang, walaupun untuk saat ini cuman sekedar foto-foto atau apa, tapi itu menurut kami salah satu bentuk promosi lah untuk apa, untuk ke masyarakat. Karena kalau misalnya dari kami sendiri ya, kalau sendiri mungkin kan pendanaan terbatas lah kalau untuk publikasi dan promosi gitu. Jadi pihak dinas kebudayaan itu memperbolehkan ya masyarakat untuk beraktivitas, ada yang bisa dikatakan berjualan lah ya di dekat-dekat lokasi cagar budaya itu. Kalau jualan ya boleh sih, tetapi mungkin nggak di lingkungan museum saat ini, karena kan kami lagi memaksimalkan untuk merevitalisasi kawasan. Kami berharap, ini kita skopnya bahas museum ya, sebagai bangunan cagar budaya. Kita pengen memang museum itu sebagai ruang publik, ruang masyarakat beraktivitas. Mau aktivitas apa saja sih, nggak harus terkait kebudayaan, membaca buku atau apa. Nah, mungkin Mas Grata bisa berkunjung nanti ke museum, nanti bisa lihat perbedaannya museum sekarang dan museum yang dulu gitu. Jadi secara fungsi itu lebih dikembangkan lagi. Betul, karena kan museum tuh atau bangunan-bangunan cagar budaya lain tuh harus sifatnya inklusif gitu. Jadi masyarakat tuh bisa menikmati. Nah, mungkin salah satu potensi situs atau kawasan yang untuk pemanfaatan tadi, Sekanak sebenarnya. Sekanak. Iya, kan Benteng Kota Besar
Pasar Sekana gitu. Di situ banyak bangunan lama. Kalau kita bisa maksimalkan bangunan-bangunan tersebut, kita manfaatkan, wah mungkin sudah kayak M Block-nya Jakarta gitu. Itu di sana juga dibangun kawasan wisata sungai juga ya di Sekana? Iya, Sekana Lamidaro. Tapi itu baru skup bantaran sungainya. Tapi bangunan-bangunan itu belum bisa maksimal kan sebagai apa sih destinasi lah kalau kita bisa mau bicara gitu. Nah kalau mungkin bisa percontohan itu mungkin yang kawasan M Block yang di Jakarta atau Kota Lama Semarang lah. Ya kan? Tapi kita belum ada sampai situ gitu. Jadi banyak prosesnya. next time-nya itu mungkin bisa dikembangkan lagi bisa. Bangunan-bangunan bersejarah di seputaran Sekana Ya, itu semacam kota tua lah. Kota Jakarta, Kota Lama Semarang. Jadi selain menjaga budaya itu juga meningkatkan PAD. Iya, pendapatan asli daerah. Baik Bu Ulfa. Oke, untuk selanjutnya apa visi dan misi dari Dinas Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya dan bagaimana penerapan teknologi untuk meningkatkan dan membantu proses untuk menentukan cagar budaya, melestarikan dan juga mempromosikan dan memanfaatkan. Ya kalau visi itu kita lebih pengen sebagai kota pusaka dunia gitu. Kota pusaka dunia. Ya gitu kan, itu visi jangka panjang. Nah terkait pemanfaatan teknologi, terutama saat ini sudah ada teknologi AI segala macam, pemetaan, ya kita sangat terbantu. Nah apalagi kan Dinas Kebudayaan sendiri sudah pernah membuat data spasial berbasis geospasial. Jadi sudah kita bikin pemetaan. Nah itu untuk kalau cagar budaya itu jadi kita bisa tahu dengan lihat peta kita sudah tahu titik-titik mana yang ada bangunan cagar budayanya. Jadi misalnya mau ada pembangunan, pembangunan apapun pas dibuka petanya, oh di sini ada bangunan cagar budaya nih. Nah kira-kira perlakuannya seperti apa? Nah itu baru skup di cagar budaya. Nanti mungkin ke depan yang warisan budaya tak benda juga mungkin bisa kita bikin petanya juga. Misal contoh kampung mana sih yang banyak pengrajin pempeknya gitu, pembuat pempeknya, oh ini situ. Jadi kita sudah ada peta-peta seperti itu. Nah, dengan ada teknologi sebenarnya lebih memudahkan kita untuk melestarikan kebudayaan gitu kan. Terutama kalau kita ingin mempublikasikan atau mempromosikan kebudayaan kita sendiri gitu. Nah, itu tadi yang lebih kreatif kan sebenarnya masyarakat. Kalau pemerintah itu sebenarnya memfasilitasi saja gitu kan. Jadi kami harap banyak anak-anak muda mulai menggali ke diri kita sendiri, ke jati diri kita sendiri sebagai kalau kita bilang sini orang Palembang gitu, apa sih yang bisa digali, yang bisa membuat kita bangga menjadi orang Palembang gitu. Jadi pertama teknologi itu akan dimanfaatkan untuk promosi ya, untuk promosi, mempromosikan dan menggali identitas kebudayaan kita sebagai orang Palembang ya Bu. Dan termasuk untuk pendataan tadi, pendataan dan mendokumentasikan. Iya, pendataan dan mendokumentasikan budaya dalam bentuk kebendaan maupun non kebendaan. Baik Bu Ulfa, terakhir ini ya, karena kita ini ingin melestarikan budaya kepada generasi muda. Dalam hal ini generasi muda itu sangat berperan penting untuk menjaga, mempromosikan cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Apa pesan-pesan untuk generasi muda yang ada di Kota Palembang khususnya dan yang ada di Indonesia? Kalau untuk teman-teman anak-anak muda di Kota Palembang, pertama kenali kebudayaanmu, kenali jati dirimu, dan jaga dan lestarikan kebudayaan yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan nunggu kebudayaan kita diklaim negara lain, kaliannya baru ribut. Ayo kita mulai sekarang bersama-sama untuk melestarikan kebudayaan khususnya di Kota Palembang. Oke, baik. Itu pesan-pesan untuk para generasi muda ya. Termasuk kita sebenarnya. Termasuk kita, karena masih muda juga kan. Jadi jangan sampai setelah budaya itu diklaim oleh orang lain, baik itu daerah lain maupun bahkan negara lain. Negara serumpun lah. Iya. Baru kita ribut, itu budaya kita, itu budaya kita. Sedangkan selama ini kita seolah-olah acuh tak acuh untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. Baik sahabat LTP, kita sudah sampai di akhir perbincangan kita pada episode talk show kali ini. Terima kasih Bu Ulfa telah menyempatkan waktu untuk hadir di studio LTP. Semoga sukses selalu ya Ibu ya. Terima kasih. Sahabat LTP, kita akhiri kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam program talk show LTP berikutnya. Saya Yefigrata Putra serta kru yang bertugas pamit undur diri. LTP, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.